Malaysia mungkin perlu ditantang perang. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, kita kejar, kita tangkap, kita hajar. Dimanapun ya, saya perintahkan untuk hadir dan memberantasnya. Saya ingin tegaskan, saatnya kita perang. Ketua Direktur Sabang Merauke, Circle Syahganda Nainggolan, berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak hormat oleh Malaysia, bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Ia menganggap aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Kalau terus-menerus bersabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia, tambah Syahganda. Padahal, kata Syahganda, presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara. Di Pulau Kalimantan, perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi. Demikian dikatakan Koordinator Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara atau Semar Nusantara Antoni saat berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia pada Jumat. Anton mengatakan bahwa Komando Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Brigadir Jenderal TNI Roni marah besar atas perbuatan pekerja perusahaan negeri jiran yang merusak patok batas kedua negara. Menurut Komandan Komando Resor Militer atau Korem 121 Alambana Wanawai, walaupun pekerja perusahaan sawit Malaysia mengaku tak sengaja merusak patok batas negara dengan alat berat, Anton menjelaskan bahwa kejadian perusakan patok itu berdasarkan temuan dan laporan cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam. Laporan terkait adanya alat berat perusahaan sawit Malaysia yang membuat parit dengan telah merusak patok batas negara nomor G531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pembuatan parit di batas negara Indonesia Malaysia mengakibatkan patok batas negara dengan nomor G531 terlindas alat berat yang sedang bekerja menggali parit, terang Anton. Menyikapi hal tersebut, kami yang bergabung dalam Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara atau Semar Nusantara akan menuntut, pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memutus hubungan diplomasi Republik Indonesia dan Malaysia karena diduga perusahaan sawit Malaysia menyalahi aturan. Penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan warga negara Malaysia terhadap WNI 26 TKW asal Lampung kembali membuat warga Indonesia berang terhadap Malaysia. Masa Aliansi Pemuda Ganyang Malaysia dan Masa Benteng Rakyat Demokrasi atau Bendera menilai tragedi tersebut adalah bentuk dari ketidakseriusan pemerintah Malaysia dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Belum kering tinta perundingan, mereka sudah mempermalukan
warga negara Indonesia secara tidak beradab. Ini sudah sangat keterlaluan. Kemarin mereka mengambil pulau, mengsengketakan perbatasan, mengaku-ngaku budaya Indonesia, hingga ratusan kali terjadi kasus kekerasan terhadap TKI. Mereka harus dilawan, ujar deklarator bendera Aldian Napitupulu di markasnya Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat kemarin. Menyikapi persoalan baru yang kembali membuat rakyat Indonesia geram terhadap Malaysia, pihaknya bahkan menyerukan pada seluruh bangsa Indonesia untuk menyingsingkan lengan baju berperang dengan Malaysia. Tidak hanya itu, bendera juga mengultimatum seluruh warga Malaysia yang ada di Indonesia agar dalam waktu 2 kali 24 jam segera meninggalkan Indonesia. Jika dalam waktu yang ditentukan masih berada di Indonesia, bendera menyatakan tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menjamin keselamatan mereka di Indonesia. Karena ini masalah nasionalisme dan harga diri yang diinjak-injak, kita harus tegas dalam bersikap. Jangan jadi banci yang lembek. Jika pemerintah dan TNI tidak mau berperang, buka saja baju kebesaran kalian, buka pangkat dan jabatan kalian, letakkan di bawah senjata kalian, berikan ke kami, biar kami yang akan mengganyang Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, mengingatkan Malaysia sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituduh melakukan praktek kerja paksa. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini. Kasus kerja paksa diantaranya dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, hingga larangan berkomunikasi. Kasus-kasus larangan seperti itu, disebut Hermono, dalam keterangan tertulis banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI. Kasus kerja paksa tidak hanya terjadi di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur. Sesuai catatan KBRI Kuala Lumpur selama 2021-2022, selama 2021 KBRI berhasil mengembalikan hak gaji PMI sejumlah Rp2.166.890,63 Rm atau lebih dari 7 miliar rupiah milik 206 PMI sektor rumah tangga.